Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu, derek kepangaken kula Niswa. Jadi kula saking kok amargi kalau mau Bapak moderator sampun dika forum ginakaken basa Jawi terus kula lajengaken. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan judul ini nggih konferensinya yang internasional, tapi saya menggunakan bahasa Jawa. Tapi sekalian juga menyampaikan bahwasanya perlu kita melakukan restorasi dan penyelamatan bahasa Jawa, bahasa lokal, karena ini hampir ini ya menurun penggunanya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini saya mengirim tulisan atau mengirim artikel dengan judul Contested Spaces, Hopes, Religion, and Gender Power Dynamics in Digital Discourse. Jadi kalau saya menulis judulnya saja dalam bahasa Inggris, tapi nanti isinya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi judul tadi itu artinya adalah perebutan kekuasaan, hoax, gender, kembali lagi ke judul boleh? Hoax, agama, gender atau kekuasaan gender dalam wacana digital seperti itu. Selanjutnya. Di era digital ini kita sudah melihat bagaimana media sosial itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah media sosial itu memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi. Jadi pada zaman sekarang orang-orang itu lebih mudah untuk mengakses informasi melalui media sosial. Apapun informasinya mereka melakukan merujuk kepada media sosial, termasuk narasi keagamaan atau termasuk pengetahuan keagamaan. Akan tetapi sebentar sebelum saya lanjutkan ke masalahnya, mengapa media sosial itu dijadikan sebagai salah satu pilihan? Karena media sosial yang pertama, masyarakat itu memiliki kemudahan akses, kemudian media sosial itu memiliki salah satu fitur yaitu pembaruan secara langsung, di mana mereka itu bisa mudah memperbarui pengetahuan secara real time seperti itu. Kemudian konten-konten atau materi yang ditawarkan di media sosial itu juga beragam. Jadi inilah yang mendasari mengapa orang-orang memilih media sosial sebagai sumber rujukan mereka. Akan tetapi, meskipun media sosial itu memainkan peranan besar dalam menyebarkan informasi dan sebagai rujukan informasi, ada penyebaran informasi yang keliru, termasuk narasi-narasi keagamaan yang mana narasi ini bisa memperkuat bias gender. Narasi ini tidak hanya terbatas atau dampaknya tidak hanya terbatas dalam diskusi-diskusi di media sosial, tapi bisa memperkuat diskriminasi yang dialami oleh perempuan di dalam hubungan rumah tangga, sosial dan lainnya. Hal ini juga bisa mengancam tujuan pemerintah yang hendak mengarus utamakan gender seperti itu. Jadi narasi-narasi ini perlu ada counternya. Tapi meskipun demikian, meskipun ada penyebaran informasi atau misinformasi di dalam media sosial terkait peran-peran gender yang berdasarkan pada pengetahuan keagamaan, ada juga counter narasinya. Ada juga beberapa akun-akun atau beberapa orang yang melakukan penolakan terhadap narasi tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya media sosial itu memiliki peran ganda. Yang pertama menyebarkan misinformasi tentang peran-peran gender yang berdasarkan agama. Yang kedua, media sosial itu juga bisa berperan dalam mengcounter narasi-narasi tersebut. Jadi tujuan dari tulisan saya adalah menganalisis terhadap penyebaran pemahaman keliru yang melibatkan narasi keagamaan serta bagaimana penolakan audiens atas narasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan yang dimainkan di dalam ruang digital, untuk memahami bagaimana perebutan kekuasaan mengenai peran gender yang dinarasikan dan digaungkan di media sosial. Lalu selanjutnya, untuk metode penelitian saya menggunakan metode etnografi, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti interaksi komunitas secara online. Kemudian untuk platformnya, di judul saya memang media sosial secara umum, tapi di sini saya mengambil sampel yaitu dari TikTok.
Mengapa saya memilih TikTok? Karena TikTok itu merupakan salah satu media sosial yang mudah diakses. Kemudian ini adalah media sosial keempat dengan pengguna terbanyak di antara media sosial lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk data yang saya kumpulkan adalah data konten digital atau konten-konten yang ada di TikTok dengan interaksi tinggi. Konten-konten yang ada di TikTok yang memuat narasi-narasi keagamaan dengan interaksi tinggi, yaitu yang dilihat dari like, share, dan komennya. Selanjutnya, oke. Untuk hasil penelitian masih sama dengan penelitian-penelitian yang lainnya, bahwasannya narasi tradisional seperti menekankan ketaatan istri kepada suami, yang melegitimasi patriarki itu masih banyak ditemukan dari narasi-narasi ini. Seperti contohnya, dosa istri itu ditanggung oleh suami, istri tidak memiliki kemandirian. Kemudian ini yang saya temukan ya, narasi di TikTok seperti ini, dan ini mendapatkan like serta komen banyak. Kemudian narasi kedua yang saya temukan adalah tugas istri adalah memberikan pelayanan kepada suami secara penuh, seperti itu. Akan tetapi selain temuan-temuan narasi ini, saya juga menemukan adanya resistensi. Selain dari narasi tandingan ataupun narasi yang mengkonter narasi-narasi ini, resistensi juga saya temukan dari komen-komen setiap postingan ini. Ada yang melakukan penolakan atas narasi ini dengan mengutip pendapat otoritas keagamaan lainnya yang pendapat-pendapatnya itu lebih adil, lebih ramah kepada perempuan. Kemudian ada juga yang melakukan penolakan berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi selain ada narasi yang melegitimasi peran perempuan atau melegitimasi subordinasi perempuan, terdapat juga resisten dari para audiens atau dari para pengguna TikTok mengenai narasi-narasi ini. Lalu selanjutnya, akan tetapi ternyata narasi tersebut ada beberapa narasi yang diterima, ada juga narasi yang ditolak. Narasi yang diterima itu adalah salah satunya karena menggunakan humor gitu. Mengapa? Ada salah satu artikel yang menemukan bahwasanya humor itu bisa melunakkan narasi yang bias gender. Jadi contoh humor yang digunakan dalam salah satu konten itu seperti ini. Mencuci itu bukan tugas istri, mencuci itu memasak bukan tugas istri, ngepel bukan tugas istri, tapi tugas istri adalah menaati suami. Kalau suami memerintahkan untuk memasak, mencuci, maka istri harus menaatinya. Seperti itu. Nah, narasi yang dikemas dengan humor seperti ini lebih mendapatkan penerimaan dari audiens. Makanya ini yang perlu diperhatikan atau menjadi perhatian dari kita semua, bahwasanya narasi-narasi yang bias yang dikemas dengan humor itu bisa melunakkan para audiens dan bisa membuat mereka lebih menerima narasi ini. Kemudian dari apa yang saya temukan tadi, ternyata media itu memang berperan dalam membuka pertukaran ide dan ragam gagasan, sehingga para audiens itu tidak hanya menerima satu gagasan tunggal atau satu gagasan yang mutlak yang biasanya kita temui dalam majelis-majelis taklim gitu kan, gagasannya cuma hanya satu atau hanya satu saja. Tapi di sini mereka bisa melihat ragam gagasan yang lainnya, sehingga ketika mereka tidak menerima atau tidak menyetujui gagasan tersebut atau narasi yang dibawa oleh salah satu konten, maka mereka bisa langsung menolaknya. Nah, karena ada salah satu peluang ini, maka narasi yang lebih adil itu mulai muncul, dan narasi-narasi tersebut juga mulai mempromosikan kesetaraan gender dalam agama. Akan tetapi perlu saya garis bawahi lagi, memang ada resistensi atau penolakan ataupun ada narasi yang mengkonter, tapi narasi-narasi yang patriarki atau yang
menyuarakan peran tradisional perempuan itu masih dominan dalam wacana keagamaan di media sosial. Oke, media sosial dalam hal ini TikTok memang menjadi alat untuk menyebarkan narasi patriarki, tetapi juga di dalamnya kita melihat adanya resistensi dari para pengguna. Hal ini menjadi peluang bahwasanya media sosial itu bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk menyebarkan wacana gender yang lebih adil. Dengan demikian, para pemerhati atau para otoritas keagamaan yang memiliki perspektif yang lebih adil itu diharapkan bisa menyebarkan perspektifnya di dalam media sosial ini. Baik, itu terima kasih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nujumun Niswah nggih. Oke, 9 menit 44 detik. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Triwibowo dengan judul Prevention of Cyberbullying within the Framework of Digital Literacy for ME or SD Students. Oke, tuh Bapak Triwibowo, kalau persilahkan. Nanti kalau udah 6 menit nanti saya ngeten itu sebagai reminder ya. Tradisional. Oke. Jadi utamakan bahasa Indonesia, uri-uri bahasa daerah dan kuasai bahasa internasional. Uri-uri. Enggak tahu aku ya orang uri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang kami hormati saudara moderator, kepada yang kami hormati pula para presentator, di kesempatan kali ini kami tim akan menyampaikan terkait tentang judul dalam konferensi ini yang berjudul Prevention of Cyberbullying within the Framework of Digital Literacy for ADHD Students. Ini kami mengambil judul ini tentunya disesuaikan dengan bidang ilmuwan yang kami tekuni. Kemudian konten atau isi dari paper ini yaitu ada 4 hal. Yang pertama introduction and problem statement, yang kedua objektif, kemudian yang ketiga metodologi, dan yang keempat result. Kemudian Bapak Ibu, introduction dan problem statement atau latar belakang dari penelitian ini tentunya kita kalau itu di slide Ctrl P, Windows P, terus pilih duplicate. Extend itu ulang. Ya, duplicate atau extend. high tech sekali. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama dari introduction and problem statement. Tentunya ini diawali dari perkembangan teknologi yang sangat berkembang. Ya, kita sekarang masuk ke industri atau era masyarakat 5.0. Kita tahu masyarakat 5.0 ini adalah kelanjutan dari masyarakat 4.0. Kalau masyarakat 4.0 itu berfokus kepada mesin. Kemudian memasuki industri atau masyarakat 5.0 itu berfokus kepada teknologi menjadi bagian dari kehidupan umat manusia.
Nanti ini kaitannya kenapa ini penting untuk melakukan pencegahan khususnya di jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks ini adalah jenjang pendidikan MISD. Kemudian yang berikutnya juga terkait tentang bagaimana teknologi ini membutuhkan pendidikan yang kompatibel dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ya, ini kenapa literasi digital itu penting untuk ditekankan atau dilaksanakan kepada siswa MISD. Tentunya ada beberapa hal. Kami menghimpun beberapa data. Yang pertama, data dari UNICEF tahun 2023 menyatakan bahwa di dunia ada 175.000 siswa yang menjadi pengguna internet tiap hari. Artinya ada satu siswa atau satu anak tiap detik yang menjadi pengguna internet. Anak di sini bisa dalam konteks tentunya dalam jenjang bisa pendidikan dasar maupun menengah. Kemudian yang kedua, kita dari data dari Kemenkominfo, di Indonesia ada 30 juta pengguna internet, yaitu berupa anak-anak. Artinya ini demografi yang cukup besar, mengingat jumlah penduduk kita yang sekitar 200 juta, 30 jutanya pemakainya adalah anak-anak. Maka ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami bersama, bahwa literasi digital harus menjadi mainstreaming atau sesuatu yang harus kita utamakan. Kemudian ada data lagi, misalnya kenapa ini penting untuk dilakukan, yaitu berdasarkan data juga dari UNICEF tahun 2022 bahwa ada 45% atau sekitar 2.777 siswa di Indonesia yang menjadi korban cyberbullying. Kita tahu di cyberbullying kan ada yang real bullying atau di dunia nyata, ada yang bersifat cyber. Maka tadi yang jumlahnya 30 juta, kemudian 45% siswa sudah akibat menjadi korban cyberbullying, maka ini penting, latar belakang ini menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Kemudian yang lebih mengenaskan lagi, berdasarkan data dari Kemen PPA atau Perempuan dan Pemberdayaan Anak, di situ menyebutkan bahwa ada 70% orang tua yang tidak membatasi anaknya dalam penggunaan gadget. Sebenarnya ini ada di 4 provinsi. Ini yang pertama di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah, yang ketiga di Lampung, yang keempat di NTT. Apalagi di kota lain kurang lebih ya bisa kita bukan generalisir, kurang lebih juga sama hasilnya. Tidak adanya pembatasan gadget dari orang tua ini tidak hanya berbatas kepada durasi penggunaannya gitu. Mohon maaf tanpa mengurangi segala hormat, biasanya kita sebagai orang tua itu kan fokusnya terhadap durasi gitu, tanpa adanya misalnya apa, tanpa adanya apa yang dilihat anak, kemudian kita hanya sekedar melewatkan dan seterusnya. Oke, next. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk to review and elaborate on the importance of understanding digital literacy for prevention of cyberbullying among MISD students in the era massive digital technology development. Adalah bagaimana untuk mendeskripsikan dan menguraikan pentingnya pemahaman literasi digital itu tidak hanya dalam aspek murid, tapi kita juga sebagai seorang pendidik, baik di jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Kemudian metodologi mungkin tidak banyak saya singgung, tapi penelitian ini menggunakan studi literatur. Terutama kami mencari berbagai sumber yang terkait tentang bagaimana hubungan cyberbullying dengan digital literasi. Kemudian yang berikutnya hasilnya setidaknya ada 7 jenis cyberbullying yang perlu kita perhatikan, apakah anak-anak kita atau murid-murid kita usia MISD ini penting untuk diperhatikan. Karena ketika sudah menginjak usia SMP dan seterusnya, itu mereka akan lebih strict lagi gitu jika dibandingkan pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar mungkin anak nggak merasa dia sedang dibully, tapi kalau sudah pendidikan atasnya mereka sudah mulai aware. Maka disinilah pentingnya kita untuk bagaimana mengarus utamakan digital literasi ini atau literasi digital ini kepada peserta didik. Ada Fleming, brand harassment, denigration, exclusion, cyberstalking, impersonation, outing, and trickery. Ini kan 7 jenis ini sesuatu yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, karena bisa jadi anak-anak kita ya tadi kita hanya sekedar membatasi, tapi kontennya tidak kita
lihat gitu, membatasi waktunya, bukan membatasi kontennya gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa sih langkah yang bisa kita ambil sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah yang pertama, kita mengenalkan bahwa yang namanya konten atau media digital itu bukan sesuatu yang kadang aman gitu. Tapi kita juga harus memberikan pengertian bahwa dunia digital ini merupakan dunia yang semua orang bisa mengaksesnya. Maka keamanan digital menjadi sesuatu yang sangat penting. Tadi dicontohkan misalnya dalam sesi sebelumnya bahwa keamanan digital di Indonesia sesuatu yang mungkin belum menjadi penting gitu. Karena kita lihat beberapa waktu yang lalu NIP itu bocor, ya, NPWP itu bocor, semua data pribadi kita itu bisa diakses dari manapun. Padahal itu sesuatu yang menjadi hak kita sebagai warga negara untuk kita melindunginya, dan kewajiban bagi negara untuk membuat kebijakan yang melindungi hak privasi kita. Oke, berikutnya. Kemudian yang berikutnya tentunya di akhir sesi ini saya menyampaikan bahwa digital literasi bukan sekedar sesuatu yang kompleks gitu, tapi diawali dari tidak hanya sekedar membatasi konten-konten, tapi kita juga harus bagaimana aware. Ya, tidak hanya kamu misalnya pegang HP screen time itu ya 1 jam gitu. Tapi kita tidak melihat apa isinya gitu. Waktu untuk pertama kali kita anak megang HP itu juga perlu diperhatikan. Mohon maaf juga Bapak Ibu, bukan menggurui. Misalnya kita lihat orang yang berkecimpung di dalam teknologi, Steve Jobs dan yang lain-lain, mereka tidak akan memberikan gadget kepada anaknya ketika dia belum beranjak usia yang remaja. Dan kita mungkin sebagai orang tua kadang-kadang yang penting anak tenang kita kasih HP. Ya, mungkin itu sesuatu yang sangat susah, tapi setidaknya bisa kita awali dari diri kita sendiri. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Triwibowo spend 10 minutes and 10 seconds. Jadi dan maaf jika ada ini ya pemerintah darurat ya, karena adanya anggota yang harus sudah ditunggu oleh travel, jadi harus kami dahulukan. Dan untuk menggantikan posisi dari yang seharusnya Ibu Primi Rohimi min IAIN Kudus akan digantikan kepada Ibu Rindra Puspitasari. Kagem beliau saya persilakan. Ya, nanti untuk bisa menghemat waktu juga bisa, kalau presenter sebelumnya sampun selesai, nah nanti bisa langsung mendekat ke Mas Ganteng di pojok sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Primi dan tim atas waktunya sehingga saya maju, karena saya jam 3:30 itu sudah ditunggu travel seperti itu. Maklum bukan orang Kudus Bapak Ibu, saya harus 4 jam dari Temanggung sampai Kudus seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillah. Ruangan yang paling banyak presenternya sepertinya ruangan ini, dan cyber ini menjadi hal yang menarik ya untuk kita semua seperti itu. Baik, perkenalkan, nama saya Rindra Puspitasari, saya dari INISNU Temanggung, aslinya desa Bapak Ibu gitu ya. Kalau tadi dibicarain Bu Primi, nyong gitu, seperti itu. Nah, saya membuat paper ini dengan tim, dengan Ibu Luciana Rahmatiani dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan rekan saya tadi Ibu Hidayat Ulfa yang tadi kemari, tapi harus mengantar anak ke pondok seperti itu, sehingga saya yang diminta mewakili oleh teman-teman saya seperti itu. Pada kesempatan hari ini, judul paper kami adalah terkait Parent Digital Skill as Cyber Security for Children in an Effort to Create Smart and Good Citizen on the Island of Java. Jadi sebenarnya kayak menjawab risetnya Pak Tri tadi. Nah, di sini kami melihat
orang tua itu cenderung hanya membatasi waktu saja seperti itu, tapi tidak menjadi kontrol atau menjadi cyber security untuk anak-anak mereka. Nah, hal ini berawal dari razia handphone yang dilakukan di MI binaan kami dan di sekolah berbasis Islam binaan kami seperti itu. Nah, di handphone tersebut ternyata anak-anak itu mengakses situs-situs yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak seperti situs pornografi dan yang lainnya, sehingga kami ingin melihat tujuan dari riset kami adalah tanggapan anak terhadap kecakapan digital orang tua mereka, apakah mereka itu peduli atau tidak gitu ya, dan apakah kecakapan digital itu memberikan dampak pada anak dan anak itu merasa mendapatkan pengawasan oleh orang tua gitu ya, dan apakah anak diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang cerdas seperti itu. Next. Nah, untuk penelitian ini kami menggunakan survei dengan angket dengan partisipan yang terbatas seperti itu, dan analisisnya menggunakan kuantitatif deskriptif. Next. Nah, langsung hasilnya saja. Di hasil kami menemukan bahwa menurut anak-anak pada rentang usia 7 sampai dengan 16 tahun, mereka mengisi angket bahwa orang tua mereka, terutama di Pulau Jawa, itu memiliki kemampuan atau kecakapan digital di angka rata-rata yaitu 79 sampai dengan 85%. Sehingga mereka menyatakan bahwa kemampuan digital orang tua mereka itu rata-rata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Next. Kemudian dari data ini respon anak menyatakan bahwa orang tua itu kurang aware, kurang peduli terhadap apakah anak mereka itu dibully di media sosial dan yang lainnya. Karena pada kenyataannya ketika kita melihat Roblox atau Minecraft atau yang digamekan anak-anak, itu ternyata komen-komennya itu sungguh ngeri gitu ya. Bodoh, jahilun gitu ya. Kemudian ada yang USA gitu. Kemudian ada yang celengan gitu. Jadi kata-kata yang keluar dari para gamers yang lain, padahal anak-anak itu sebenarnya itu sangat menyakiti mental gitu ya. Karena kata-katanya itu bukan kata-kata anak-anak yang kan kita tidak tahu yang mungkin itu dari latar belakang keluarga yang seperti apa, dengan pola asuh orang tua yang seperti apa gitu ya. Ketika saya mengecek ternyata kalau anak yang tidak bermental kuat ya dia akan down gitu karena dimaki sama teman gamernya itu, kamu cuma segitu aja, kamu nggak keren atau apa gitu. Itu masih mending, tapi kalau yang kata-kata mengumpat dan yang lainnya itu benar-benar sangat miris seperti itu. Kemudian orang tua itu tidak melihat apakah si anak tadi atau anak kita itu mendapatkan kekerasan cyber gitu ya dari media sosial yang mereka miliki, baik dari TikTok, Instagram, akun game dan yang lainnya seperti itu. Dan mereka cenderung hanya durasinya screen time-nya 1 jam, udah nanti boleh main lagi jam sekian misalnya seperti itu, tapi tidak sampai ke konten. Dan ternyata anak itu juga memberikan respon bahwa orang tuaku tuh yang penting aku 1 jam gitu, terserah mau aku dimaki atau apa tuh nggak peduli seperti itu. Next. Nah, dari tanggapan yang diberikan anak, mereka menyatakan bahwa 65% orang tua yang memiliki kecakapan digital yang rata-rata disertai dengan sikap peduli itu lebih memberikan dampak yang signifikan dibandingkan orang tua yang memiliki kecakapan rata-rata tapi nggak peduli seperti itu. Peduli di sini adalah sampai dengan ngecek anaknya itu seperti apa, game yang dimainkan apa, kemudian dia merasa tersakiti atau tidak dari platform digital itu. Oke, next. Selanjutnya, nah di sini sekalipun orang tuanya itu memiliki kecakapan digital yang tinggi, ternyata tidak berefek pada anak ketika orang tua itu tidak memiliki rasa peduli. Next. Nah, ini untuk pembagiannya di Jawa Tengah itu yang pertama, kemudian Jawa Tengah yang pertama, kemudian Jawa Barat yang kedua ya, garis yang parpol fusia ya. Kemudian untuk yang Jawa Timur adalah yang ungu seperti itu. Kalau yang Jawa Tengah itu yang merah seperti itu.
ada di beberapa aspek. Kalau di Jawa Tengah dengan kemampuan orang tua di kecakapan digital rata-rata itu masih peringkatnya masih tinggi untuk Jawa Barat seperti itu. Sedangkan untuk kekeran orang tua atau kepedulian orang tua atau dampak yang dimiliki orang tua ke anak, rasa aware-nya ke anak itu Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sama poinnya, sedangkan di Jawa Barat itu masih sedikit di bawah seperti itu. Sedangkan untuk sedangkan untuk apakah tingkat pendidikan orang tua itu mempengaruhi? Kalau di Jawa Tengah sama di Jawa Barat itu tidak begitu pengaruh signifikan ya terhadap kecakapan digital dan kemampuan mengawasi anak seperti itu. Namun kalau di Jawa Timur ini memberikan tanggapan si anak tadi cukup mempengaruhi. Sedangkan kalau di tingkat ekonominya juga masih di rendah gitu, tidak begitu berpengaruh. Di kata kuncinya adalah di kepedulian, sehingga dari jawaban angket itu anak-anak itu merasa sekalipun orang tuanya itu non sewu dari kalangan menengah ke bawah ataukah tidak berpendidikan tinggi, namun kalau peduli sama anak ternyata anak itu menjadi lebih respect, lebih aware dan lebih merasa disayangi. Ya, terima kasih, lanjut. Seperti itu hasilnya. Terakhir di conclusion. Oke. Jadi di kesimpulannya bahwa secanggih apapun teknologi, sepinter apapun orang tuanya, kalau tidak memiliki rasa kepedulian kepada anak, ternyata ikatan itu nggak nyampe ke anak seperti itu. Sehingga pesan dari riset kami adalah bahwa apapun yang diupayakan gitu ya, yang penting adalah kita tetap ada ikatan dengan anak dan peduli itu yang dikuatkan seperti itu biar kasih sayangnya nyambung seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rindra 8 menit 41 detik. Oke. Baiklah, sambil mengingatkan untuk bisa mengisi link sertifikatnya dan mungkin juga mencatat apa-apa yang nanti mau didiskusikan ya Bapak Ibu. Berikutnya akan nomor urut 4 akan disampaikan oleh Ibu Hikmah Riyatil Janah dan kepada beliau kami persilakan. Di grup udah ada Pak? Ada? Yang ini? Ini sama sih, sama yang kayak di grup. Tinggal nanti lewat email berarti nanti. Kalau nggak ini tanya. Nah, tinggal ngisi Google Form mau nanti Pak. Iya, siap. Makasih Pak. Kemana saya nggak ikut grup itu? Oh iya kan sebuah orang sudah teman-teman Itu ngisi yang dua. Abstrak ya?
Di persentasenya apa? Iya. Hampir malam dong. Maaf Bapak Ibu ya, karena ada kendala teknis dan demi menghemat waktu ya, mungkin Ibu Sigma kita skip dulu. Jadi habis ini mungkin kita lanjutkan ke Ibu Nuril Maufiroh. Okay. Tidak ada, okay. Berarti Ibu Primi, Oh ya. okay. Ibu Primi Rohimi untuk menyampaikan presentasi. Ibu Sigma mungkin bisa pakai laptop yang lain, nanti pakai flash disk untuk bisa nonton data. Oke, moga Ibu Primi kalau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum di kulum, makan permen subus. Cakep. Assalamualaikum Yayan Kudus. Loh. Waalaikumsalam. Udah ya tadi ya. Telat. Ya bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih kepada PSGI Kudus dan panitia ICIX atas diterimanya abstrak kami dengan judul Narratives of Gender-Based Violence in Online News Media. Penelitian ini saya lakukan bersama teman kami Bu Noni yang tadi udah di sini dan sekarang harus presentasi papernya sendiri di room 3. Jadi penelitian kami ini tentu didasari karena latar belakang keilmuan kami berdua, yaitu kami adalah dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kudus, dan penelitian ini tentu saja melihat kepada media online dan lebih khususnya kepada pemberitaan yang bisa dilihat di slide berikutnya di latar belakang, yaitu banyaknya kasus kekerasan berbasis gender yang kemudian diberitakan di media online. Dan kasus kekerasan berbasis gender ini indikatornya tentu saja korban maupun pelakunya itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau korbannya perempuan, pelakunya bisa laki-laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya, kalau korbannya laki-laki, pelakunya pun tidak jarang perempuan dan laki-laki. Jadi sekarang kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan cenderung menjadi korban dalam kasus kekerasan atau sebaliknya laki-laki cenderung menjadi pelaku dalam kasus kekerasan. Artinya jenis kelamin itu kemudian mempunyai potensi yang sama saja, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi memang kalau dilakukan survei, kasus secara kuantitatif terbanyak korban adalah perempuan dan pelaku adalah laki-laki. Namun survei itu kemudian tidak meniadakan fakta di mana baik laki-laki maupun perempuan itu punya potensi yang sama menjadi korban maupun pelaku kejahatan berbasis gender tentu saja. Nah, kenapa kemudian media online? Karena media online ini mempunyai sifat dengan 3V begitu ya, volume, yaitu keluasan jangkauannya, kemudian veracity, kebaruannya, selalu update, kemudian dampaknya juga yang luar biasa, tidak hanya bisa dibaca oleh kalangan tertentu tapi semua kalangan. Dan media online yang kami soroti waktu itu, penelitian itu adalah Radar Semarang. Kenapa kemudian Radar Semarang? Karena media online ini salah satu yang besar di Jawa Tengah dan besar juga di level nasional, karena Radar Semarang merupakan salah satu bagian dari media
yang berjejaring dengan Jawa Post Group, dan itu adalah salah satu perusahaan atau industri media pemberitaan yang terbesar juga di Indonesia atau skalanya nasional. Dan Radar Semarang ini bisa menunjukkan kepada kita semua halayak online atau pengguna media online, isinya ada beragam. Jadi Radar Semarang itu tidak hanya memberitakan pemberitaan atau peristiwa yang terjadi di Semarang, tapi juga di Jawa Tengah dan di skala nasional, yang dari latar belakang tersebut mengarahkan penelitian kami ke slide selanjutnya, yaitu kerumusan masalah. Simpel saja, yaitu bagaimana sebelumnya Mas, rumusan masalahnya adalah bagaimana narasi pemberitaan kekerasan berbasis gender online, berbasis gender diberitakan di media online. Dan kami menggunakan metode di slide selanjutnya Mas, yaitu kualitatif, pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tentu saja paradigmanya kritis, karena kami ingin menguak lebih lanjut bagaimana narasi di media pemberitaan online. Kami menggunakan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough yang prosedur analisisnya ada 3 tahapan, dari mulai tahapan mikro, jadi kita melihat teks, membaca teks, kemudian meso, kita melihat praktek wacana yang ada di balik teks tersebut, dan makro atau sosiokultural. Dan objek penelitian kami adalah media online radarsemarang.com, yang pemberitaan yang kami lihat hanya terbatas pada bulan Juni tahun 2022 sampai Juni 2023. Kenapa? Karena di masa-masa itu kami melihat pemberitaan tentang kekerasan berbasis gender online cukup masif atau banyak dibandingkan periode sebelumnya. Karena pada waktu itu ada banyak peristiwa pembunuhan, kemudian bunuh diri, yang kemudian ternyata pembunuhan. Ada sebanyak ternyata 38 pemberitaan kekerasan perempuan berbasis gender online yang diberitakan. Dan pembahasannya Mas di slide berikutnya, bahwa ternyata narasi pemberitaan kekerasan berbasis gender online di media pemberitaan online, berbasis gender di media pemberitaan online itu hanya terbatas pada event-event yang dangkal, ya, yang terbatas dan ternyata dangkal, hanya diberitakan straight news begitu saja tanpa adanya nilai pemberitaan yang lebih dalam atau tanpa adanya nilai jurnalistik yang lebih dalam, apalagi kemudian dengan konstruksi gender. Dan hasilnya Mas, kita kemudian bisa simpulkan, semoga nanti karena ini penelitian kualitatif sehingga tidak bisa mengeneralisir semua media online, dapat disimpulkan bahwa di slide selanjutnya, iya, jadi peran media untuk mempromosikan dan mencegah kekerasan berbasis gender yang sebetulnya itu media jurnalistik itu punya peran penting, ternyata tidak bisa didapatkan. Sehingga nanti di rekomendasi penelitian ini para jurnalis itu perlu untuk diberikan kemudian pelatihan pemberitaan berbasis gender online atau kemudian sensitivitas gender online, sehingga produk beritanya bisa memberikan edukasi atau preferensi dan preventif action untuk kejahatan. Semoga tidak akan ada kejahatan apapun begitu ya, tapi tentu saja spesifikasinya adalah kekerasan berbasis gender di masyarakat yang kemudian diberitakan di media online. Itu saja dari kami, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Primi untuk waktunya ya, 6 menit 36 detik. Luar biasa, panutanku. Baiklah, untuk Ibu Sigma, apakah sudah siap Ibu atau kami skip lagi dulu? Skip dulu, oke. Oke, untuk berikutnya yakni akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ozi Setiadi, MA Pol. Oke, kepada beliau silakan.
Buah salak, buah kedondong. Cakep. Itulah buah-buahan yang asam. Cakep sekali Pak Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Ozi Setiadi. Nama ini dikasih orang tua saya tanpa didiskusikan dulu. Saya bermitra dengan partner saya, Siapa tuh? Aduh. partner Hidup. hidup dari Institut Agama Islam Depok, mengambil tema kekerasan gender di media sosial, tantangan perguruan tinggi keagamaan Islam dan strategi penanganan di era digital. Jadi kita ngomongin panjang lebar, ternyata ada problem di PT KAI sendiri, ya, sehingga saya tertarik untuk membahas itu. Next. Bapak Ibu, ada fakta yang sangat mencengangkan. Pertama, bahwa pada tahun 2023 terdapat 85% wanita yang mengalami atau bahkan menyaksikan kekerasan yang terjadi secara online. Besar sekali itu. Yang kedua, di Economist Intelligence Unit melakukan survei pada tahun 2022. Organisasi ini mengungkapkan bahwa 38% perempuan mengalami pelecehan personal secara online. 38%. Besar sekali. Berikutnya, Plan International pada tahun 2024 dari hasil studi yang mereka lakukan terhadap gadis di 22 negara ditemukan bahwa 59% para gadis tersebut mengalami pelecehan secara online, 47% mengalami ancaman kekerasan fisik, sedangkan 39% mengalami cyber stalking. Nah, selanjutnya, kekerasan gender terjadi di berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Twitter disebut oleh Amnesty International pada tahun 2023 bahwa setiap 30 detik seorang wanita mengalami pelecehan. Itu luar biasa, setiap 30 detik. Next. Pew Research Center pada tahun 2023 melaporkan bahwa 36% perempuan yang menyebut diri mereka religius pernah melaporkan pelecehan online terkait keyakinan mereka. Kemudian European Union Agency for Fundamental Rights pada tahun 2022, organisasi ini menemukan bahwa wanita muslim 34% lebih mungkin menjadi target pelecehan online dibandingkan wanita non-muslim di Eropa. Next. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan di atas, maka kami melakukan sebuah penelitian. Tujuannya adalah yang pertama, membahas tentang kekerasan gender di media sosial, kemudian berupaya menemukan tantangan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam merespon kekerasan gender di media sosial, serta menemukan strategi penanganan kekerasan gender di era digital. Next. Ini metode sudah umum. Next. Literatur juga. Next. Nah, kita langsung ke hasil. Bapak Ibu, bahwa ternyata ada tantangan PT KAI dalam menghadapi kekerasan gender di media sosial. Apa tantangannya? Yang pertama adalah adanya kesenjangan antara nilai-nilai agama Islam tradisional dengan realitas digital kontemporer. Jadi kita selama ini menemukan bahwa ada realitas-realitas digital yang akrab dengan anak-anak kita, dengan Gen Z dan seterusnya, itu tidak dekat dengan realitas agama atau nilai-nilai agama Islam yang tradisional. Nah, ini jadi sebuah problem. Kemudian perspektif gender dalam kurikulum di perguruan tinggi keagamaan Islam belum terintegrasi dengan kurikulum mata kuliah yang ada. Kita kurikulumnya banyak, tapi yang perspektif gender itu boleh dikatakan sangat sedikit. Harusnya PT KAI itu ketika membahas tentang perspektif gender harus memasukkan dalam kurikulum apapun itu mata kuliahnya, harusnya seperti itu. Kemudian ada kemampuan adaptasi terhadap teknologi tidak bisa berjalan cepat dan beriringan. Teknologi berkembang begitu cepat, tapi kemampuan kita selaku personal itu tidak berjalan beriring. Kita ketinggalan kadang-kadang bahkan. Dan terbatasnya infrastruktur dan sumber daya guna merespon isu-isu yang online. Nah, strateginya yang dapat dilakukan pertama adalah pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender dan etika digital. Kemudian mengadakan pelatihan literasi digital dan keamanan online yang ditujukan bagi mahasiswa dan staf. Tidak hanya mahasiswa, staf juga ternyata penting. Kemudian melakukan pembentukan unit khusus untuk menangani kekerasan gender online.
PSGA mungkin di institusi itu belum sampai ke online, baru yang offline. Ini harus ada yang online juga ternyata. Kemudian berkolaborasi dengan penyedia platform digital dan juga masyarakat sipil dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan gender di media sosial. Yang terakhir yang kami temukan adalah mengadakan penelitian secara berkala tentang topik-topik Islam, gender, dan teknologi digital. Ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya kekerasan gender di media sosial, khususnya dalam konteks perguruan tinggi, ini bisa kita minimalisir melalui pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ozi Setiadi 5 menit 45 detik. Ya, bahkan jualan baksonya nggak laku. Moga apakah ada yang ingin lebih fast track lagi? 1 menit belum mukadimah itu Ibu. Ibu Sigma, ready? Oke. Jadi berikutnya langsung saja ke Ibu Sigma Riyadil Jannah. Oke. Mic-nya itu Ibu. Gitu. Oke. Itu Bu mic-nya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu presentator di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf karena sampai 2 kali karena trouble ya. Langsung saja. Untuk paper saya Hifz al-Khususiyah, a contemporary analysis of personal data theft from the perspective of property rights and opposite syariah. Jadi ini saya ambil topik ini kan tadi sebelumnya saya realitas yang ada ya. Terus kalau saya izin memaparkan hasil paper saya, cyber saya hubungkan dengan fikih. Untuk lanjut Mas. Personal data theft is a growing issue in Indonesia and globally. Di Indonesia itu terdapat 403 juta itu sebagaimana yang dilaporkan dalam BSSN. Terus di tingkat global itu juga ada kenaikan 66% dari tahun sebelumnya. Tujuan daripada paper saya yakni memeriksa bagaimana pencurian data pribadi dikonseptualisasikan dalam kerangka hukum Islam, membandingkan pendapat ulama klasik tentang hak milik dengan interpretasi kontemporer dalam konteks digital, dan menerapkan pendekatan maqasid syariah untuk menjembatani kesenjangan antar fikih. Lanjut. Untuk metodologi saya menggunakan analisis literatur klasik, fikih klasik dan kontemporer. Lanjut Mas. Dalam fikih klasik, konsep milkiyah atau kepemilikan dikaitkan dengan properti yang berwujud. Kepemilikan merupakan hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi untuk menurut fuqaha terdahulu klasik itu ada perbedaan perbedaan pendapat. Untuk mazhab Hanafi menyampaikan pendapatnya terkait mal, harta itu untuk hal-hal yang terwujud, sedangkan selainnya mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu berpendapat bahwa harta itu yang memiliki nilai. Nah, seiring berjalannya waktu, fuqaha kontemporer memberikan pendapatnya bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Nah, dari sini mengerucutkan bahwa data pribadi bisa dikatakan sebagai harta. Lanjut Mas. Nah, harta yang dimaksud ini dikorelasikan dengan maqasid syariah. One of the 5 main objective of maqasid syariah is the protection of property.
personal data can be classified as small, thus protected by Syariah. Makanya berawal dari situ, karena data pribadi tadi diasumsikan sebagai harta, maka bisa dimasukkan dalam maqasid syariah, yakni hifdzul mal. Lanjut Mas. Nah, dalam di kontemporer saat ini, untuk data pribadi ini saya mencoba untuk dalam tanda kutip kayak mengkiaskan bahwa data pribadi yang kita simpan di cloud itu kan berarti ada hak dan kewajiban dari masing-masing user dan pengguna. Nah, dari sini dapat ditarik ada dua pendapat, jadi wadiah dan ijarah. Wadiah artinya penitipan dan ijarah artinya sewa. Lanjut Mas. Dan selanjutnya di paper ini saya menawarkan untuk memberikan konsep baru, yakni al-milkiyah, al-ma'nawiyah, ar-rukniyah, yang artinya kekayaan intelektual digital. Dengan itu, maka ada dasar syar'i yang membuat data pribadi itu harus dilindungi. Karena mengingat kan akhir-akhir ini juga tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali pencurian data atau itu karena menyalahgunakan. Terus ada juga fikih khususiyah, itu juga sama. Ini lebih ke fikih muamalah digital. Nanti ada prinsip utamanya, ada data, otonomi data, transparansi, proporsional, dan keamanan. Terakhir, untuk kesimpulannya, kemampuan adaptasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan era digital dengan menafsirkan ulang konsep kepemilikan dan memperluas teori mal dengan memasukkan data pribadi, memberikan landasan syar'i kuat untuk perlindungan data dan hukum Islam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sigma, atau Mbak Sigma menghabiskan waktu 5 menit 25 detik, nggih. Ngapunten Mas Ozi, rekornya tumbang, nggih. Tapi sekali lagi kita bukan cepet-cepetan ya, nggih. Seefisiennya mungkin, nggih. Mboten napa-napa niki baksone mboten payu, mboten napa-napa. Tapi kan ikan sepat, ikan gabus. Napa iku? Tapi cepat kita. Masya Allah, cakep. Oke, berikutnya Ibu Naili Rofikoh SPSI MSI, oke? MSI. Oke. Kepadanya saya persilakan. Kalau laptop mahal sulit. Kemarin aku pelatihan big data scientist, laptop Apple nggak mau menerima aplikasi pelatihan. Betul ya. Makanya kita back to nature saja, yang merakyat aja, men. HP rata-rata. Iya, kalau HP lebihan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Karena waktunya 6 menit ya Pak. 7 maksimal, tapi over nggak apa-apa. Percepat. Jangan. Jadi judul yang saya ambil dalam video saya adalah psikologi, maka tidak jauh-jauh dari sana, yaitu terkait analisis threat mentality dalam perilaku cyberbullying pada remaja. Berikutnya Mas. Nah, sebelum masuk ke penelitian saya, ini saya mau cerita sedikit Bapak Ibu, bahwa ada salah satu pertandingan di ruang guru di YouTube gitu ya, yaitu namanya Clash of Champions atau COC. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Tapi yang saya soroti adalah
acara yang sangat positif ini ternyata masih ada celah untuk merendahkan atau berkomentar negatif. Misalnya ini adalah kuliah di Oxford tapi nggak pintar, dasar orang kaya, gitu ya. Kemudian di bawahnya dia lemah, baper, anak psikologi kok baper, jual drama dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa sepositif apapun tampilan ataupun acara di TV ataupun di media ini punya celah untuk selalu merendahkan atau menjatuhkan. Berikutnya, nah ini juga sama, apakah IPK menentukan nasib masa depannya dan seterusnya. Berikutnya, nah makanya dalam penelitian ini saya mencari-cari kira-kira apa ya penyebabnya. Ternyata saya menemukan ya, mulai dari adanya cyberbullying ini di data yang sudah saya dapatkan mulai dari UNICEF, ternyata 45% anak dan remaja ini menjadi korban cyberbullying. Lalu di APJI atau Asosiasi Terkait Internet ini juga menampilkan 79,5% pengguna internet di Indonesia ini sudah mulai aktif. Artinya adalah sangat besar jumlah warga Indonesia yang menggunakan internet. Lalu rentang usianya berapa? Mulai dari 12 hingga 27 tahun. Dan korbannya cyberbullying mulai 14 sampai 24 tahun. Lanjut Mas. Nah ini cyberbullying. Next aja. Nah metodenya, ini saya menggunakan metode kuantitatif. Bisa? Oke, pendekatannya adalah survei dengan kuesioner yang saya sebarkan selama 1 minggu, dan syaratnya adalah remaja siapapun dari kalangan apapun, usia 17 sampai 22 tahun. Jumlah respondennya ada 129 responden. Kuesionernya menggunakan teori crab mentality dari penelitian Aiden 2020. Jadi aspek-aspeknya saya ambil dari sana. Lalu cyberbullying sama dengan Pak Dokter tadi juga sama, terkait cyberbullying menurut Willard 2007. Berikutnya, nah crab mentality ini apa? Secara teori besar, Bapak Ibu bisa melihat ini gambaran kepiting ketika ada di ember. Kepiting ini ketika ada di ember bareng-bareng, si kepiting tidak mau ada kepiting yang mau keluar dari ember tersebut. Akhirnya ditarik turun. Artinya apa? Seseorang berusaha menjatuhkan atau menghalangi kemajuan orang lain. Ternyata secara sadar maupun tidak sadar, manusia punya indikator ataupun kecenderungan melakukan crab mentality ini. Lalu perilaku kepiting dalam keranjang yang saling menarik satu sama lain ke bawah saat ada mencoba keluar. Jadi crab mentality ini adalah turunan dari social comparison atau komparasi atau perbandingan sosial. Maka ini perpaduan antara rasa iri dengki, kemudian merasa tidak disaingi atau takut disaingi dan seterusnya. Berikutnya, nah ini aspek ataupun skala psikologi yang saya gunakan melalui aspek dari penelitian Aiden. Yang pertama adalah egosentrisme, merasa tidak adil, rasa cemburu, memiliki kompetensi rendah. Lanjut, ada 10 kalau tidak salah. Kemudian memiliki masalah percaya diri. Ketika rasa percaya dirinya rendah, maka kemungkinan akan mengalami crab mentality juga. Kemudian tidak merasa bahagia, lalu kemampuan komunikasinya rendah dan memiliki kompetensi rendah. Berikutnya, kurangnya empati, dan yang terakhir adalah rasa ketidakpuasan. Nah itu konsep ataupun teori terkait crab mentality yang saya gunakan. Berikutnya, lalu cyberbullying tadi sudah disampaikan, hampir sama, ada 7 aspek. Berikutnya, hasilnya, langsung ke hasil. Gitu ya. Nah ini data deskriptif yang saya dapatkan. Yang pertama usia 17 tahun 43 responden, kemudian 18 ini 31 dan seterusnya sampai usia 22. Kenapa saya mengambil usia 17 sampai 22? Ini adalah masa remaja akhir. Jadi menurut Harlock, usia ini adalah remaja akhir yang penggunaan internetnya juga aktif. Berikutnya,
Nah, untuk jenis kelaminnya, untuk yang menjawab adalah laki-laki hanya 18%, untuk yang perempuan ini partisipasinya 108 responden yang menjawab, yaitu 82%. Oke, berikutnya uji hipotesisnya langsung aja. Di sini ada hubungan positif, artinya semakin tinggi seseorang memiliki crab mentality, maka semakin tinggi juga kecenderungan melakukan cyberbullying. Berikutnya, Mas. Nah, ini frekuensinya ternyata mulai dari sedang menuju tinggi, artinya responden yang saya dapat menjawab dan keinginan ataupun crab mentality yang dimiliki ini cenderung sedang menuju tinggi. Ini bukan hal yang menggembirakan, artinya ini perlu diulas kembali atau dilihat lebih dalam lagi. Berikutnya, sedangkan cyberbullyingnya ini juga sama, berarti tadi ada hubungan positif, semakin tinggi crab mentality-nya maka kecenderungan untuk melakukan cyberbullying juga akan tinggi. Selanjutnya, jadi kesimpulannya adalah tadi ya, semakin tinggi tingkat crab mentality pada remaja, semakin besar intensitasnya berperilaku cyberbullying. Lalu untuk penelitian saya ya, karena dominasinya adalah perempuan, maka di sini bisa dilihat usia juga 17 tahun dan 18 tahun yang dominan. Lalu crab mentality sedang menuju tinggi dan seterusnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Ibu Naili Rofika nggih. 7 menit 37 detik. Alhamdulillah terjual baksonya. Berikutnya Ibu Srinur Mustaqimatul Hidayah MI. Siap. Monggo Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah saya akan memaparkan sedikit paper yang saya buat mengenai digital mirror assessing the impact of social media on women's mental health in the modern era. Langsung saja Mas, untuk biar bisa record cepat. Enggak yakin gitu juga Kakak. Digital pada saat ini ya, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, di mana perempuan khususnya menghadapi tekanan yang signifikan dari media sosial untuk memenuhi standar kecantikan dan gaya hidup yang dipromosikan oleh influencer dan selebriti. Fenomena ini semakin kompleks karena media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform sosial, tetapi juga sebagai cermin digital yang membentuk persepsi diri dan kesehatan mental para pengguna media sosial, terutama para perempuan. Selain itu, media sosial menawarkan fasilitas untuk berkomunikasi dan mendapatkan dukungan sosial yang dapat berdampak positif pada kesehatan mental jika media sosial ini digunakan dengan cara yang konstruktif. Dampak ganda dari media sosial baik positif maupun negatif menyebabkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental bagi para perempuan secara keseluruhan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental perempuan dengan memfokuskan pada dua aspek utama, yakni konten media sosial mempengaruhi persepsi diri dan kesejahteraan psikologis interaksi sosial di media sosial dalam mempengaruhi pengalaman emosional perempuan. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan analisis konten untuk menilai dampak media sosial terhadap kesehatan mental perempuan di era modern. Lanjut. Selanjutnya, mengenai konten media sosial terhadap persepsi diri dan kesejahteraan psikologis perempuan. Nah, paparan terhadap konten media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi diri dan kesejahteraan psikologis perempuan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Pew Research Center, sekitar 70%
71% perempuan di Amerika Serikat menggunakan platform media sosial secara aktif. Nah, dari jumlah tersebut, 45% mengaku sering merasa tertekan oleh perbandingan sosial, terutama terkait dengan penampilan fisik dan pencapaian hidup. Sebuah studi oleh 4BA mengungkapkan bahwa perempuan yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial cenderung mengalami peningkatan ketidakpuasan tubuh dan rendahnya harga diri. Nah, menurut penelitian Vogel, individu yang sering terlibat dalam perbandingan sosial berbasis media sosial seperti melihat postingan yang menonjolkan prestasi ataupun kesuksesan orang lain, nah ini cenderung mengalami penurunan harga diri dan peningkatan gejala kecemasan. Lanjut saja. Selanjutnya mengenai interaksi sosial di media sosial dan pengalaman emosional perempuan. Interaksi sosial di media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pengalaman emosional perempuan, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa 59% perempuan yang aktif di media sosial merasa lebih terhubung dengan teman-teman dan keluarga mereka, menunjukkan bahwa media sosial dapat memperkuat ikatan sosial. Namun, 41% dari responden juga melaporkan bahwa interaksi di media sosial seringkali menimbulkan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan perasaan tidak memadai, terutama ketika terlibat dalam perbandingan sosial dengan pengguna lain. Lanjut. Penggunaan media sosial yang sehat dan mendukung kesejahteraan psikologis perempuan. Promosi penggunaan media sosial yang sehat dan mendukung kesejahteraan psikologis perempuan telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis mengenai konten media sosial. Menurut penelitian oleh Livingstone, perempuan yang memiliki literasi digital lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja algoritma media sosial, efek filter, serta dampak dari perbandingan sosial. Nah, strategi lain yang dapat digunakan atau dapat membantu adalah dengan mendorong penggunaan media sosial untuk tujuan sosial yang positif dan interaksi yang mendukung. Lanjut. Next, ya. Nah, oke, masuk ke kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan terhadap konten media sosial secara signifikan mempengaruhi persepsi diri dan kesejahteraan psikologis perempuan. Media sosial seringkali menjadi alat untuk perbandingan sosial yang tidak sehat, di mana perempuan cenderung membandingkan diri mereka dengan citra yang ideal dan seringkali tidak realistis. Selain itu, mekanisme interaksi sosial di media sosial mempengaruhi pengalaman emosional perempuan, baik secara positif maupun negatif. Berdasarkan temuan ini, penting untuk mempromosikan penggunaan media sosial yang lebih sehat guna mendukung kesejahteraan psikologis perempuan. Literasi digital, pengaturan waktu, dan penggunaan media sosial untuk tujuan positif adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil. Penyedia platform media sosial juga perlu menyediakan alat yang memungkinkan bagi perempuan untuk mengontrol pengalaman mereka secara lebih baik, termasuk fitur-fitur pengelolaan konten dan juga keamanan privasi. Nah, selain itu, pendidikan yang menekankan citra tubuh yang realistis dan penerimaan diri harus diutamakan dalam kampanye-kampanye di media sosial untuk memerangi dampak negatif dari standar kecantikan yang realistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Nur Mustaqimatul Hidayah MI 6 minute and 55 second. Masih lama ya? Masih lama. Kuincana. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh. Kepada beliau di
Izin mutuin teman dulu. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rati-rati ke sini biar masuk frame. Nah, nggih. Baiklah, our distinguished moderator and all speakers. Tafhiman li wa tashilan li aidan. Sa'atakallam bil lughah Indonesia. Ibu bapak sekalian, kenapa Pak? Loh, gimana? Apple. iOS. Iya, Mac OS. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Artikel ini kami beri judul yaitu Online Child Sexual and Exploitation Abuse and Gender hilang mas. Iya, oh ya kecepatan. Sebelumnya. Iya. And tadi apa ya? Digital, sebelumnya. Yes. Ya, and gender violence and social media, a psycho-religious approach. Karena saya orang religius ya. Masya Allah, tabarakallah. Harus ada bau-bau religiusnya gitu ya Pak. Baik, selanjutnya background dari research ini adalah yang pertama, Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan berbasis gender atau KBGO atau cyber sexual violence ya. Di Indonesia ini tahun ini naik 4 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu mulai tahun 2023 118 kasus di triwulan pertama 2023 dan pada triwulan 1 2024 kemarin naik 4 kali lipat yaitu 480 kasus. Nah, kemudian Kementerian PPPA menyebutkan bahwa korban KBGO atau GSF ini pada rentang usia 18 sampai 25. Tadi seperti yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi usia-usia ini memang sangat rentan. Korban KBGO didominasi oleh usia 18 sampai 25 tahun. Itu menempati posisi tertinggi sebagai korban yaitu 57%. Kemudian diikuti oleh anak-anak yang rentang usia 18 tahun dengan jumlah 26%. Jadi situasinya memang sudah sangat dramatik begitu. Yang kedua, pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak secara online atau kita singkat dengan OXI ini ya, Online Child Sexual Exploitation and Abuse, perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Data UNICEF mengatakan setidaknya 2% dari total sampel yang diwawancara, kurang lebih 995, menyatakan bahwa setidaknya 2% anak pengguna internet pada usia antara 12 sampai 17 tahun telah menjadi korban eksploitasi seksual dan online sexual abuse. Next Mas. Nah, nah secara umumnya ini juga Indonesia sebagai a high connectivity country, jadi memang konektivitasnya sangat tinggi. Bahkan satu orang ini tidak hanya satu HP gitu ya, dalam datanya kalau 280 juta jiwa, kita itu ada mobile yang digunakan kurang lebih 340-an juta. Jadi satu orang bisa pegang 1 sampai 2 HP. Ini memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi, mempertimbangkan beragam risiko online yang mengintai para penggunanya, khususnya pengguna usia anak. Nah, ini juga data dari UNICEF 2023, 92% anak usia 12 sampai 17 tahun telah menggunakan internet dan 95% ini sangat aktif, bahkan setiap hari mereka harus melakukan online itu minimal 1 kali. Jadi sangat aktif sekali.
Nah, problem statement, jadi problem research ini adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis berbasis gender online dan juga OXI tadi ya, online child sexual exploitation and abuse. Apa yang menjadi penyebab? Kemudian yang kedua, apa sih strategi-strategi? Tadi hampir mirip dengan pertanyaannya Pak Dr. Ozi. Apa yang menjadi kira-kira apa strategi untuk mencegah dan juga menangani KBGO dan OXI di Indonesia? Nah, tujuannya saya kira itu kita ingin mencoba menggali apa saja faktor, kemudian juga menemukan strategi-strategi untuk mencegah dan juga menangani KBGO dan OXI di Indonesia. Lanjut. Nah, metode. Jadi penelitian ini merupakan penelitian dengan pengambilan data secara kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui studi data-data sekunder ya, data-data sekunder terutama dari berita, dan juga ada studi kasus yang kami ambil dari laporan kekerasan berbasis gender online yang ada di LPKBH Unisnu. Jadi kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini kami menerima sekitar 4 kasus. Tapi sedihnya, ya Allah, tapi sedihnya dari 4 kasus itu baru 1 yang selesai. Jadi ternyata penyelesaian kasus berbasis kekerasan berbasis gender online itu sangat lama sekali dan baru berhenti di tahap penyidikan, belum sampai kemana-mana. Oke, kemudian yang kami gunakan adalah using iceberg analysis dan psycho-religious approach. Nah ini hasil dari analisis kami karena kami menggunakan iceberg analysis. Di situ dikatakan Peter Senge dan Hamilton mengatakan setiap fenomena sosial itu yang terjadi itu memiliki 3 lapis layer penyebab. Penyebab yang pertama kita bisa lihat adalah pola dan tren. Yang kedua adalah structure, sistem struktur penyebabnya. Yang ketiga adalah mental model. Nah ini banyak sekali, nanti bisa 15 menit Pak. Jadi kalau bicara soal pola tren, ini ada tren penggunaan IT yang semakin meluas, ada akun-akun yang bernuansa seksual yang tidak diharapkan bisa seliwer-seliwer, tren banyaknya berita kekerasan seksual di media online, dan juga adanya tren normalisasi kekerasan gender di online. Kemudian untuk struktur penyebab, karena ngomongin struktur sistem itu banyak sekali, ini bicara soal tradisi, budaya, kebijakan, dan juga regulasi dan juga sistem. Jadi misalnya di sini kita lihat minimnya pemahaman, kesadaran, dan skill tentang keamanan digital dan resiko online di kalangan masyarakat, sekolah, orang tua, dan juga anak, pengasuh juga. Belum ada SOP pencegahan dan penanganan KBGO dan OXI di lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten, termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan formal dan formal. Ini saya lihat di Jepara, saya juga tahu sendiri mereka belum punya SOP yang sangat firm, dan 2 tahun, 3 tahun nggak selesai itu bikin SOP. Jadi korbannya ini kasihan, tidak ada yang melindungi. Kemudian pendidikan seks dan literasi digital belum terintegrasi dengan kurikulum pendidikan baik formal maupun non formal, terutama yang pesantren ini memang masih sangat kurang. Penegakan hukum masih lemah, tadi masih sangat lama dan berliku-liku. Minimnya sumber daya penegak hukum yang memiliki perspektif kuat tentang KBGO dan OXI. Minimnya anggaran penanganan kasus, nih katanya begitu. Di kepolisian kenapa nggak selesai-selesai, dan ternyata saya cek di Kapolres, di Polres itu mereka tidak punya laboratorium digital forensik. Jadi kalau ada kasus kekerasan online itu harus larinya ke Semarang, dan setengah tahun juga setengah tahun nggak dipanggil. Tokoh agama belum berperan optimal dalam mendakwahkan etika di dunia digital, belum tersosialisasikannya cara pelaporan kasus-kasus KBGO dan OXI di Jepara, dan kayaknya menggambarkan Indonesia. Masih banyak lagi tuh di bawah, tapi saya skip ya, biarin aja. Nah sekarang adanya struktur ini ternyata disebabkan oleh adanya mental model aktor. Jadi ada mentalitas yang melatar belakangi kenapa struktur itu bisa terjadi. Nah mental model ini kan seperti voice of mind ya. Jadi misalnya pemerintah atau Pemda itu dalam mentalitas dia, pikirannya mengatakan KBGO atau kekerasan anak bukan masalah yang harus diprioritaskan. Meskipun mereka nggak ngomong begitu, tapi dilihat dari kebijakan dan anggaran sangat tidak berpihak begitu. Kemudian aparat penegak hukum, mereka punya mentalitas no viral no justice.
Kalau nggak viral ini nggak akan diselesaikan. Kenapa kasusnya Nia, penjual gorengan itu cepat selesai? Ya karena dia viral dan orangnya sudah meninggal. Ini kalau orangnya masih hidup dan nggak viral, mungkin juga nggak akan selesai. Kemudian orang tua atau pengasuh anak, ini saya wawancara juga kepada orang tua korban yang melapor ke LPKPH kami. Misalnya dia memang kenapa anaknya bisa begitu, bisa hamil, kenapa anak SMP bisa open BO gitu, itu ada ya Bu ya. SMP open BO, orang tuanya nggak tahu, anaknya juga berjilbab, pulangnya selalu tepat waktu. Jadi ini nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan, tetapi memang sudah open BO berkali-kali. Sibuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarga, anaknya tuh tampak baik-baik saja. Jadi kayaknya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Anak-anak sudah lebih paham literasi digital, khawatir anak-anak terpapar konten seksual, namun tidak terlalu paham cara melindungi dan mengontrol anak dari resiko online. Tuh. Kemudian untuk ekosistem pendidikan, KBGO dan OKSI bukan urusan utama sekolah. Sekolah ini hanya mikir selesai kurikulum, selesai, tapi yang lain-lain tidak dipikirkan. Untuk korban dan anak, korban atau anak, ini mentalitas dia, ini begini, menjadi korban KBGO itu memalukan dan aib. Anak-anak yang kemarin menjadi korban, misalnya dia terlibat dalam open BO gitu ya, dan kebetulan dia dieksploitasi pula oleh pelanggannya, itu memang tidak berani mengatakan kepada orang tuanya, sampai akhirnya polisi yang menemukan di dalam HP-nya itu memang dia jualan begitu ya, lewat WA. Nah ini mereka menjadi korban KBGO itu memalukan dan aib, takut melapor ke polisi dan atau aparat pemerintah. Ini inline dengan hasil penelitiannya UNICEF. UNICEF mengatakan bahwa anak-anak itu tidak menganggap bahwa jalan melapor kepada polisi itu adalah sebuah jalan yang akan ditempuh. Kalau bisa kita menghindari polisi gitu. Jadi memang APH ini dihindari oleh para korban dan orang tua yang mengalami KBGO ini. Takut melapor, takut dimarahi orang tua, takut dihukum, takut dikeluarkan dari sekolah, dan takut dicap sebagai anak nakal. Nah kemudian untuk perusahaan media, jadi mereka ya yang penting cuan gitu kan. Bukan salah kami kalau ada yang menggunakan platform untuk menyebarkan nilai-nilai kekerasan berbasis gender. Yang penting viral, laris, dan cuannya jalan terus. Terakhir, ya Allah maaf ya Pak ya. Yang terakhir nih, jadi strateginya gimana? Jadi karena kami menggunakan psikoreligius, ya ini harapannya di sini kami menginginkan ya ada integrasi pendekatan psikoreligius untuk menangani kekerasan berbasis gender, dan ini diharapkan menjadi solusi yang lebih holistik dan mendalam untuk mengurangi dampak kekerasan berbasis gender. Jadi yang kami maksud psikologi ini tentu saja psikologi keluarga ya. Jadi penguatan pola asuh yang otoritatif, bukan yang permisif apalagi yang otoriter begitu. Integrasi Islamic values di dalam parenting, penguasaan literasi digital, kontrol dan keamanan digital. Ya ini misalnya menggunakan Islamic values seperti nilai-nilai yang ada di dalam surat Luqman misalnya. Pola pengasuhan ala Nabi Ibrahim, menggunakan dialog, menggunakan penguatan iman, akidah dan seterusnya yang mulai wa idh qala Luqmanu li banihi sampai pol ke bawah itu sudah saya tuliskan di dalam artikel. Yang terakhir tentu saja kolaborasi berbagai pihak terkait. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mayadina 13 menit 26 detik. Ya next time menjadi narsum di iJix. Biasanya narsum beliau. Biasanya beliau narsum. Betul sekali. Baiklah, berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ihsan Fikri dan Bapak Muhammad Erik Dwi Rizky. Belum, masih ada Ibu Nada. Ya, ini adalah mahasiswa saya. Jadi silakan ada presentasi, saya tak yang ngantarkan itu. Biasanya saya nyuruh Anda. Sekarang Anda bisa menyuruh saya. Bencana ya. Kapan lagi ya? Ya berdua. Ya apa di sini kan? Berdua bersamamu. Gurunya aja gitu, apalagi berarti. Iya, apalagi kampusnya. Jangan intimidasi Pak.
tekan. Ora Inggris iku pokoknya. Ora Inggris. Inggris atau Nyudut. Inggris. Wes. Auto A pokoknya, auto A. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Muhammad Erick Dwi Rizky and my partner Muhammad Iksas Fikri. We are from third semester TBI of Yayan Kudus, and we're gonna presentate our presentation under the title "Which One I Choose." Which one I choose? Islamic student perspective towards religious educational adult content on account TikTok account. Firstly, I would like to thank to Mr. Nushan Abid as our support and as our collaboration, and unforgettable to my lecturer Mr. Munir, Misbahul Munir. And next for the presentation, in Indonesia, TikTok has grown in popularity. TikTok is a platform that is including religious, educational, affiliate, and also adult content or entertainment content. This is triggering the concern regarding our children, our next generation, which are not objectionable to moral and religious principles. Our method is interviewing Islamic student. No method after this. Our method is interviewing students, Islamic student university. This research project aims to understand Indonesian Islamic student perspective on religious, educational, and adult content on TikTok. Some of them say that religious education are amusing. They are said so. But some of you, they also say that adult content is amusing. It is concern to our next generation to accept that perspective. But when they're getting an adult, apa yang akan menarik mereka atau memilih jalur mereka kecuali diri mereka sendiri? Jadi dalam manusia atau dalam seseorang itu memiliki tujuan hidup masing-masing dan memiliki ketertarikan masing-masing. Contohnya seperti tadi yang mana mahasiswa ini memiliki ketertarikan dalam konten dewasa ataupun mereka tertarik terhadap konten religius maupun itu edukasi. Ketika mereka sudah dewasa, tidak ada lagi regulasi, tidak ada lagi motivasi, tidak ada lagi edukasi yang mampu atau menuntut mereka dalam memilih jalan mereka sendiri, kecuali diri mereka sendiri. Maka dari itu, kita dalam studi ini kita mempelajari bahwa untuk menghilangkan atau mengurangi atau mencegah
mencegah generasi kita menjadi lebih buruk, kita perlu menanganinya sejak dari generasi muda, memulai dari generasi muda, which is younger students. So there will be no smoke if there is no fire. Dalam statement ini tidak akan ada asap jika tidak ada api ya. Jadi kita harus meringkus atau mencegah api tersebut menyala. Jadi karena itu kita menerapkan atau merekomendasikan beberapa rekomendasi yang akan dijelaskan teman saya nanti. Next. Formulations of problem. How do Islamic students view religious, educational, and adult content on TikTok? Seperti yang saya katakan tadi, mereka tertarik terhadap konten edukasi dan religius. Akan tetapi tidak sedikit pula yang berkata bahwa konten dewasa itu juga menarik. What factor influence their choice of content? Dan seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang dapat menuntut ketertarikan mereka jika mereka sudah beranjak dewasa. Next will be explained by my friends. Terima kasih sebelumnya atas teman saya memberikan penjelasan. Saya di sini akan menjelaskan tentang result and discussion. Bisa pindah ke the result from our study says that mostly the respondents says that the content of religious, educational, and adult are amusing atau menghibur. Tetapi kita harus juga mengkhawatirkan tentang moral damage dan sexual harassment dan verbal abuse kepada pengguna yang masih di bawah umur. Untuk result dari educational and religious content adalah mayoritas responden berkata bahwa TikTok adalah platform yang berguna sekali untuk belajar dan sharing tentang materi tersebut dan TikTok juga dapat murid-murid juga dapat mengakses tentang materi tentang religius dan edukasi, dan tidak hanya untuk mencari materi edukasi. TikTok juga sebagai sarana dakwah, seperti ada konten kreator yang bernama Ustadz Sadam Siddiq yang dia itu di kontennya di dalam biasanya muat tentang pertanyaan yang dikirimkan oleh followersnya dan dijawab oleh dia di konten tersebut. Dan juga tidak ada konten kreator lain yang bernama Ustadz Abieska, itu dia streamer game, tapi di sela-sela kontennya bermain game dia juga memberikan edukasi religius kepada penontonnya. Next sir. Meskipun edukasi dan religius konten itu mendapatkan respon yang banyak, tapi adult konten dewasa juga mendapatkan voting yang banyak juga.
yang itu bisa menjadi racun atau yang bisa memberikan racun kepada pengguna-pengguna yang di bawah umur dan dapat memberikan damage kepada pikirannya setiap waktu. Ini mengkhawatirkan karena kebanyakan user TikTok itu masih ada yang di bawah umur. Kami juga menemukan, kami di dalam research kami juga menemukan bahwa sexual harassment, verbal abuse di setiap konten itu juga bisa kepada perempuan. Misal ada konten kreator perempuan gitu, terus ada yang komen, misal komen jorok gitulah. The recommendation for the next study adalah untuk menyelamatkan generasi selanjutnya, pemerintah itu harus mendistribusikan edukasi seksual, cyber seksual kepada murid-muridnya, karena di Indonesia itu masih terbilang jarang. Yang kedua, algoritma platformnya, aplikasinya itu harus di-adjust untuk memprioritaskan konten-konten yang beredukasi atau religius. Dan kalau bisa melimit akses untuk konten-konten dewasa. For the conclusion, overall, the research meng-highlight bahwa TikTok itu adalah mempermainkan dua fungsi di dalam hidup seorang mahasiswa Islam. Di sisi lain, TikTok itu memiliki potensial sebagai alat untuk edukasi bagi mahasiswanya. However, the user moral and psychological growth is seriously risked to the platform likes. Mungkin untuk jalan satu-satunya untuk mengurangi konten-konten tersebut adalah bisa dengan menggunakan mengurangi akses dengan memberikan privasi pada konten tersebut, dan kalau bisa aplikasi TikTok membuat lebih membantu dan lebih konstruktif untuk para generasi next Indonesia dengan memberlakukan regulasi yang sesuai dan memberikan edukasi ke beberapa institusi edukasi untuk bekerja sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro? Nyuruh desain bro? Asik kan? Bikin one.
And then Jiketman, thank you very much. Iya. Yeah. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari mahasiswa saya. Gak nama juga baru belajar di sini udah berhadapan dengan para master, prof di bidangnya masing-masing. Oke, so itu tadi 13 menit 42 detik. Oke, not bad. Oke. Untuk penampilan terakhir, guys, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Sofwatun Nada, PhD. Kepada beliau. Double degree. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya waktunya. Ini terakhir ya, insya Allah saya secepat wus kayak gitu. Baik. Di sini saya akan memaparkan dari beberapa dari paper saya yang ditulis bersama partner hidup saya. Nah, ini di sini saya akan memaparkan cyber harassment among university students, gender based experience analysis. Lanjut Mas. Oke, baik. Di sini saya menyoroti kasus dari mahasiswa yang memiliki beberapa akun sosial media. Yakni ternyata menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet, jumlah usia kelompok usia muda aktif umur 19 sampai 34 tahun dengan jumlah sekitar 49,52%. Ini mahasiswa merupakan populasi terbesar pengguna rentang usia dari keaktifan penggunaan sosial media. Kemudian mahasiswa sebagai generasi digital native seringkali menjadi kelompok di mana yang rentan berbagai bentuk cyber harassment, baik itu berupa ancaman, pelecehan verbal, kemudian bentuk intimidasi lainnya. Nah, di sini cyber harassment yang kami lihat kayak gitu di sini dari beberapa kekerasan berbasis gender online, yakni dari 8 kami lebih fokuskan kepada harassmentnya kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini kita melihat apa saja sih kayak gitu ya cyber harassment yang terjadi di mahasiswa, kemudian bagaimana antisipasi atau mitigasi dari pihak universitas jika terjadi adanya cyber harassment pada mahasiswa, kalangan mahasiswa. Lanjut. Tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja cyber harassment, kemudian dampak sosial, analisis dampak sosialnya, kemudian ada atau tidak mitigasi yang diberikan oleh universitas untuk secara berkelanjutan. Oke. Untuk metodologi di sini untuk metodologi kita kuantitatif secara survei, kemudian wawancara secara tertutup kepada sampelnya mahasiswa di Kudus ya, kuesioner wawancara akses tertutup dan terjaga untuk identitasnya. Lanjut. Nah, ini untuk respondennya kami pilih sekitar 62 responden, yaitu dari female-nya 32, male-nya 30. Kemudian untuk usia rentan usianya sekitar 18 sampai 21. Yakni kemudian untuk active usernya 100% semuanya active user. Lanjut, Mas. Oke. Untuk ternyata sosial media yang dimiliki oleh mahasiswa tidak cukup satu ya. Jadi mereka biasanya menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, ini yang terbanyak, 3 yang terpopuler. 3 ini sama dosen juga ya, tapi kita tidak menggunakan data dosen. Nah, ini ada beberapa WhatsApp tentunya memiliki posisi yang pertama, kemudian Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan ada beberapa yang menggunakan lebih dari 4 media sosial. Lanjut. Untuk analisis yang pertama ya ini kita melihat ada tidaknya cyber harassment yang dialami oleh mahasiswa. Ternyata 55% pernah mengalami cyber harassment. Kemudian untuk informasi apa yang cyber harassment yang pernah dialami oleh mahasiswa, yakni siapa pelakunya kayak gitu ya, siapa pelakunya, ternyata
di sini teman kampus, kemudian teman luar kampus, teman di media sosial kayak gitu ya. Tapi saya berharap sebenarnya dilakukan lewat media online. Kemudian yang lainnya ini ketika kita identifikasi melalui wawancara, mereka mengatakan lebih ke teman dekat, mantan teman dekat kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, perilaku cyber harassment seperti apa yang dialami oleh responden ini? Ternyata banyaknya itu lebih pada penghinaan atau komentar negatif. Pesan atau komentar negatif ini berdampak nanti pada kecemasan atau tingkat kepercayaan diri yang menurun, kemudian dampak sosial yang lainnya yaitu menurunnya nilai akademis. Oke, seberapa sering? Ternyata ada beberapa yang sering, kemudian kadang-kadang atau bahkan sangat sering. Nah, ini yang menjadi perhatian dari kampus kayak gitu ya, dari beberapa kampus harus adanya mitigasi yang harus dilakukan terhadap terhadap beberapa kasus cyberbullying. Lanjut. Nah, kemudian apa penyebabnya? Kalau dari versi responden ini adanya perbedaan atau pendapat atau konflik. Perbedaan pendapat atau konflik ini sering memunculkan kata-kata kasar, baik berupa pesan online, kemudian penguntitan ya, pesan yang tidak baik secara terus-menerus kayak gitu. Kemudian efeknya apa ya? Efeknya ini lebih berdampak pada kecemasan atau gangguan kecemasan tidur ya, lebih pada berdampak pada itu. Baik, selanjutnya. Oke, ini ada dengan kasus demikian kayak gitu adanya perlu mitigasi yang dilakukan oleh kampus, yakni berupa ada beberapa penawaran dan responden lebih banyak memilih kepada pendidikan dan pelatihan tentang cyber harassment atau nanti cyberbullying yang dilakukan oleh PSGA kemungkinan ya Bu. Nah, ini salah satu data yang memang saya ambil dari mahasiswa pure kayak gitu dari 5 fakultas. Lanjut guys. Baik, penggunaan media sosial ya menunjukkan perempuan atau laki-laki memiliki keaktifan yang sama, jadi tidak ada perbedaan. Akan tetapi perempuan lebih banyak memiliki ini tidak general ya, tapi setelah ada beberapa data yang memang perempuan memiliki lebih banyak platform media sosial dibandingkan laki-laki. Nah, ini wanita lebih sering berbentuk agresif, kemudian personal harassment-nya dibandingkan pria. Kemudian untuk bentuk upaya yang diminati mencegah terjadinya cyber harassment, pihak kampus mengadakan pelatihan dan pendidikan terkait cyberbullying ya, di dalamnya cyber harassment. Temuan ini memberikan wawasan mitigasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nada atas presentasinya. Sebenarnya masih ada satu lagi, mungkin apakah ada di sini Ibu Nuril Maghfirah? Tidak ada, kita sudah melampaui serangkaian acara, 11 presenter sudah menyampaikan presentasinya yang masing-masing awesome sekali ya, jinja debak gitu. Agak lengah dikit jadi speaker international conference nanti. Baiklah, untuk menutup acara mungkin ada sekitar 10-15 menit untuk diskusi. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta ruang JIT ini kalau ingin saling bertanya satu sama lain, nanti akan saya fasilitasi. Monggo, angkat tangan yang badhe bertanya. Bahwa sampun cekap semanten. Kita muadiah mawon nggih. Oke. Alhamdulillah rangkaian acara ya, presentasi demi presentasi sudah kita lalui bersama-sama, dan alhamdulillah untuk ruang JIT ini walaupun dengan segala keterbatasan juga kendala yang sudah kita alami bisa berakhir dengan bahagia, dan insya Allah seluruh materi-materi yang disampaikan yang bisa semakin membuka cakrawala kita untuk mungkin juga memantik bagaimana kita nanti mau riset apa ya kedepannya, mau mengembangkan atau menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Baiklah, monggo kita akhiri sareng-sareng presentasi internasional kita pada sonten
Niki kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Misbahul Munir selaku moderator dari Ruang J ini mohon maaf sebesar-besarnya jika selama proses ada banyak kesalahan dan juga keterbatasan, dan karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa menjadi manfaat bersama-sama. Amin. Dan akhirul kalam wa muwaffiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk seluruh peserta di Ruang J ini. Bersama Ruang J. Oke, kita bisa foto sarang untuk para presenter bertahan di Ruang J ini ya, untuk biar nanti bisa kita pasang di baliho. Jadi acara itu ya. Acara reuni Jet Room. Ada di sini tidak bisa. Sini dulu. Monggo untuk para presenter.